Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri seringkali orang sebut sebagai hari kemenangan. Kalau disebut kemenangan berarti ada pertarungan. Memang kita bertarung dengan siapa? Kita bertarung dengan syaitan. Syaitan menggoda dan menyesatkan manusia. Maka kalau kita betul orang yang menang melawan godaan-godaan syaitan, maka mestinya sekarang kita menjadi orang yang kuat di hadapan syaitan. Bahkan syaitan semakin minder dalam berusaha menggoda dan menyesatkan manusia. Harusnya begitu. Untuk mempertahankan kekuatan di hadapan syaitan, sebenarnya siapa orang yang kuat di hadapan syaitan? Al-Quran menginformasikan kepada kita siapa yang kuat di hadapan syaitan. Siapa yang syaitan mengakui bahwa dia tidak berdaya di hadapan orang-orang ini. Mari kita cari ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 99. Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya baginya tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa orang yang kuat di hadapan syaitan adalah pertama orang yang memiliki kekuatan iman. Kalau imannya kuat, maka dia menjadi orang yang kuat di hadapan syaitan. Kita koreksi diri kita dari ayat ini. Apakah syaitan memang apakah syaitan memang tidak berdaya menghadapi kita? Kenapa? Karena kita punya kekuatan iman. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun diutus untuk menyempurnakan akhlak, ternyata yang ditanamkan ke dalam hati, ke dalam jiwa manusia adalah keimanan terlebih dahulu. Kalau iman sudah bagus, maka iman itu hidup. Kalau iman hidup seperti pohon yang hidup. Pohon hidup itu punya warna, punya karakter. Daun yang warnanya hijau, dia ya hijau, nggak jadi kuning, apalagi coklat. Maka sekarang kita tunjukkan kekuatan iman kita dengan karakter keimanan, sehingga apapun yang kita jalani, kita menjalaninya
dengan warna keimanan. Bilal bin Rabah sebenarnya orang lemah. Pada zaman Nabi ada seorang budak namanya Bilal bin Rabah. Kedudukannya lemah, kedudukannya rendah. Dia seorang budak yang biasanya turut saja apa kata majikan. Tapi iman yang membuat dia menjadi kuat. Sehingga dia berani berkata tidak kepada tuannya. Meskipun dia harus berhadapan dengan siksaan. Dia jalani saja siksaan itu. Nah, begitulah orang yang kuat. Karena keimanan, enggak mudah syaitan menggoda. Yang kedua, di dalam ayat ini, orang yang kuat di hadapan syaitan itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu menyerahkan diri, berserah diri, menyerahkan keputusan kepada Allah sesudah berusaha semaksimal mungkin. Itu orang tawakal. Orang tawakal bukan diam, bukan gak ngapa-ngapain lalu menyerahkan keputusan kepada Allah. Tidak. Orang bertawakal itu berusaha semaksimal mungkin, sesudah berusaha hasilnya diserahkan kepada Allah. Berapapun, kalau misalnya uang, berapapun yang didapat dia terima. Misal ada orang ingin dapat uang 500.000. Untuk dapat 500.000 berbagai cara dilakukan. Ada yang dagang, ada yang jadi sopir, ada yang gojek, dan seterusnya. Sesudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata dapatnya cuma 250 misalnya. Maka dia terima 250 itu dengan senang hati. Dia tidak mengatakan apa. Percuma saja saya dagang, percuma saja saya ngojek, percuma saja saya nyopir, ingin dapat 500, dapatnya ternyata cuma 250. Nah, ini namanya orang tidak bertawakal. Kalau dia tidak bertawakal seperti itu, maka syaitan mudah masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Memang dia membuka hati untuk syaitan masuk. Sehingga masuk syaitan dan membisikkan kejahatan. Makanya mendingan kamu mencuri. Makanya mendingan kamu korupsi. Makanya mendingan kamu, dan seterusnya. Disinilah kalau orang tawakal, syaitan tidak berdaya di hadapannya. Maka sekarang ini banyak orang yang tidak bertawakal. Karena tidak bertawakal, akhirnya tidak bersyukur atas apa yang sudah dia dapat. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Ini sesuatu yang berbahaya. Yang ketiga, orang itu menjadi kuat di hadapan syaitan apabila dia ikhlas. Ikhlas di dalam hidupnya. Syaitan mengakui di hadapan Allah, diinformasikan di dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 40. Syaitan mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, karena engkau sudah memvonis aku ini sesat, sudah menyatakan aku bersalah. Mestinya kan orang dikatakan salah, dia bertaubat, dia menyesali agar dia berada pada jalan yang benar. Tapi tidak begitu bagi syaitan. Syaitan tetap nekat. Dia akan menggoda manusia, dia akan menyesatkan manusia. Bahkan dibilang semuanya, wala uqwiyannahum ajmain, semuanya akan aku sesatkan. Tapi syaitan mengakui, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Syaitan mengakui bahwa dia tidak berdaya
di hadapan orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih. Orang ikhlas adalah orang yang bersih. Apanya yang bersih? Hatinya. Hatinya bersih dari motif-motif yang tidak benar dalam melakukan sesuatu. Sehingga dia melakukan sesuatu karena Allah saja. Dia lakukan sesuatu karena Allah saja. Dia tidak semangat karena dipuji. Dia tidak mundur karena dicela. Begitu orang kalau ikhlas. Makanya ikhlas ini menjadi kekuatan. Menjadi kekuatan jiwa yang luar biasa. Tapi kalau orang tidak ikhlas, dia lemah. Dia tidak bersemangat lagi melakukan kebaikan. Kenapa? Nggak ada yang muji, yang ada yang nyela. Sudah dia patah semangat, mundur dari melakukan kebaikan karena tidak ada yang memuji. Tapi kalau ikhlas, dia tidak terpengaruh oleh semua itu. Dapat keuntungan duniawi, dapat kerugian secara duniawi, dia jalan terus melakukan kebaikan karena dia melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya buat kita terus mengokohkan keikhlasan, meluruskan niat. Ibadah puasa yang baru kita lewati di bulan Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak ikhlas, dia sulit melakukannya. Orang yang ikhlas, dia mudah melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat, orang yang kuat di hadapan syaitan, dan syaitan itu mengakui adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir itu mengingat Allah. Mengingat Allah bisa dengan hati. Dengan hati dia selalu mengingat Allah sehingga dia merasakan kedekatan dirinya kepada Allah. Ibadah puasa sudah mendidik kita begitu, menjadi orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, sehingga meskipun tidak ada siapa-siapa, kita tidak berani makan, minum pada saat kita sedang berpuasa. Rasa dekat. Rasa dekat itu sangat penting. Itu namanya berzikir dengan hati. Lalu berzikir dengan lisan. Berzikir dengan lisan adalah menyebut nama Allah. Itu sebabnya berzikir ini satu-satunya perintah yang menggunakan kata banyak.
satu-satunya perintah yang menggunakan kata banyak di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Memang ada bilangan-bilangan zikir. Habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tapi pada hakikatnya zikir itu tidak berbilang. Dalam perjalanan, pada saat kendaraan kita jalannya menanjak, ucapkan Allahu akbar. Pada saat menurun, ucapkan subhanallah. Itu berzikir dengan lisan. Zikir itu tidak pakai waktu, nggak ada waktunya, kapan saja. Kalau sholat ada waktunya, kalau puasa ada waktunya. Kalau zikir nggak ada waktunya, kapan saja. Zikir nggak pakai tempat, di mana saja, di mana saja. Kalau kita mau sholat Jumat, kita mesti datang ke masjid atau datang ke tempat sholat Jumat. Tapi kalau zikir di mana saja. Kalau orang mau ibadah haji, mau ibadah umrah, dia mesti pergi ke Mekah. Tapi kalau zikir di mana saja. Jadi zikir itu kapan saja, di mana saja, sebanyak-banyaknya. Dan ini yang membuat syaitan tidak mampu menggoda, menyesatkan manusia apabila manusia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu zikir dengan amal. Apapun yang kita lakukan adalah dalam kerangka zikir kepada Allah, dalam kerangka ingat kepada Allah, sehingga yang kita lakukan selalu kita timbang-timbang, ini sesuai apa tidak dengan ketentuan Allah. Kalau tidak sesuai, nggak jadi melakukannya. Seandainya orang punya pemahaman dan melaksanakan zikir seperti ini, niscaya orang tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam hidupnya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua agar sesudah Ramadan berakhir kita terus berusaha menjadi orang-orang yang kuat di hadapan syaitan. Syaitan menjadi lemah, syaitan tidak berdaya dalam menggoda manusia. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasarad din wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansuril islama wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.